I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. Got a fire in my soul, burning desire that I can't control, 'cause I've got a feeling that your love is growing cold. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat juga dikenal dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Menurut UNESCO, tahun 2015, pendidikan sepanjang hayat mencakup semua proses belajar yang berlangsung sepanjang hidup seseorang, bertujuan untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dalam aspek pribadi, sosial, ekonomi, dan kultural. Knowles, tahun 1980, menambahkan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus, tidak terbatas pada masa kanak-kanak dan sekolah formal, tetapi mencakup seluruh rentang kehidupan individu. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan suatu paradigma pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar tidak berhenti pada masa sekolah formal, melainkan terus berlangsung sepanjang kehidupan individu. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa pengetahuan teknologi dan kondisi sosial masyarakat terus berkembang, sehingga manusia dituntut untuk senantiasa beradaptasi dan memperbarui kemampuannya agar tetap relevan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Baik, di sini Hasbullah tahun 2008 mengemukakan 4 konsep kunci pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama itu konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dipandang sebagai proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup manusia. Artinya, belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Tujuannya agar setiap orang dapat berkembang sesuai kebutuhan hidup dan perubahan zaman. Yang kedua, konsep belajar sepanjang hayat. Belajar merupakan kegiatan yang tidak terhenti pada usia atau jenjang tertentu. Setiap individu perlu terus belajar untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Yang ketiga, konsep pembelajar sepanjang hayat. Menekankan pada individu sebagai subjek yang aktif belajar sepanjang hidupnya. Seorang pembelajar seumur hidup memiliki kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab untuk terus mencari pengetahuan baru guna meningkatkan kualitas dirinya. Dan yang terakhir, kurikulum pendidikan sepanjang hayat. Kurikulum harus dirancang secara fleksibel, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan semua usia, serta konteks kehidupan. Tujuannya agar sistem pendidikan dapat mendukung proses belajar yang berkelanjutan, baik di jalur formal, non-formal, maupun informal. Oke, yang kedua yaitu ciri dan tujuan utama pembelajaran sepanjang hayat. Ciri utama pembelajaran sepanjang hayat mencakup proses belajar yang berkelanjutan dan tidak terbatas oleh usia, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber dan pengalaman hidupnya. Belajar tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dapat berlangsung di lingkungan keluarga, tempat kerja, komunitas sosial, dan dunia nyata, menurut Dwyer and Kalman 2023. Pembelajaran sepanjang hayat menuntut adanya fleksibilitas dalam metode, waktu, serta media pembelajaran agar setiap individu dapat menyesuaikan proses belajar sesuai kebutuhan dan potensi dirinya. Selain itu, konsep ini menekankan integrasi 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal mencakup jalur sekolah dan universitas yang terstruktur. Pendidikan non-formal meliputi kursus, pelatihan, PKBM, serta program vokasional. Sedangkan pendidikan informal terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam keluarga, organisasi sosial, atau komunitas digital. Integrasi ketiga jalur ini memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan hidup dan pekerjaannya. Adapun tujuan utama pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks pendidikan masyarakat adalah membentuk manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya guna bagi lingkungannya. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan ini sejalan dengan visi UNESCO 2021 yang menempatkan pendidikan sepanjang hayat sebagai kunci dalam membangun masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat, terutama antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, atau antara kelompok ekonomi menengah dan rendah. Pembelajaran sepanjang hayat memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak sempat menempuh pendidikan formal untuk tetap memperoleh ilmu dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan hidup mereka. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Prinsip ini berarti seseorang belajar untuk mencari dan memahami pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Belajar bukan hanya sekedar menghafal, tetapi berusaha untuk memahami makna dari setiap informasi yang diterima. Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi pendamping yang membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Contohnya, ketika siswa berdiskusi atau mencari informasi dari berbagai sumber, itu merupakan suatu bukti bahwa ia sedang belajar untuk berpikir kritis dan memperluas wawasan. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Nah, setelah seseorang mengetahui sesuatu, langkah selanjutnya adalah belajar bagaimana menerapkan pengetahuan itu dalam tindakan nyata. Prinsip ini menekankan pentingnya keterampilan, kerjasama, dan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa tidak hanya mempelajari teori tentang kebersihan lingkungan, tetapi ia juga terlibat langsung dalam kegiatan menjaga kebersihan sekolah atau membuat proyek daur ulang sampah. Dengan begitu, mereka belajar untuk bekerja dalam tim dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam bukti nyata. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Prinsip ini membantu setiap individu untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengenali potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh peserta, untuk mengembangkannya secara maksimal. Proses belajar bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang utuh, mandiri, dan berkarakter. Contohnya, siswa yang aktif dan kreatif perlu diberikan ruang untuk berkreasi agar bisa menemukan jati dirinya. Sementara, siswa yang lebih pendiam perlu pendampingan dari guru agar dapat berkembang sesuai potensinya. Nah, pada tujuan akhirnya adalah agar peserta didik mampu mengatur dirinya sendiri dan berperilaku sesuai nilai dan norma masyarakat. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Prinsip ini mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Dalam dunia yang beragam seperti sekarang ini, setiap orang tentunya harus belajar menghargai, mulai dari perbedaan suku, agama, budaya, maupun pendapat. Nah, melalui kegiatan belajar bersama tersebut, kerja kelompok, dan kegiatan sosial, peserta didik belajar menempatkan diri sesuai peran dan tanggung jawabnya. Dan tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, keempat prinsip ini pastinya saling berkaitan. Learning to know memberi kita dasar pengetahuan. Learning to do melatih keterampilan, learning to be membentuk kepribadian, dan sedangkan learning to live together menumbuhkan sikap sosial. Nah, jika keempatnya ini sudah diterapkan secara seimbang, pasti proses pendidikan akan melahirkan manusia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan mampu hidup berdampingan dengan damai di masyarakat. 4 pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing. Pendidikan sepanjang hayat membantu masyarakat terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam pendidikan masyarakat, hal ini terlihat dari berbagai pelatihan seperti literasi digital, kewirausahaan, dan keterampilan vokasional yang disediakan di pusat kegiatan belajar, yaitu PKBM. Pembelajaran sepanjang hayat sangat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan adaptasi individu menghadapi perubahan sosial dan ekonomi, serta memperkuat daya saing di dunia kerja global. Contohnya, program pelatihan menjahit atau digital marketing di PKBM memberikan kesempatan bagi warga dewasa untuk meningkatkan penghasilan dan mengembangkan usaha mandiri. Yang kedua, mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pendidikan sepanjang hayat memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar sesuai dengan kebutuhan hidupnya, bukan hanya mengikuti kurikulum sekolah formal. Melalui pendidikan non formal, masyarakat belajar bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari seperti pengelolaan keuangan keluarga, pola hidup sehat, dan pengelolaan lingkungan. Pembelajaran sepanjang hayat dalam komunitas sangatlah penting untuk membangun kesadaran kritis, kemampuan berpikir reflektif, serta kemandirian warga belajar. Contohnya, kelas literasi keuangan bagi ibu-ibu rumah tangga di desa bisa membantu mereka dalam mengelola usaha kecil. Yang ketiga, menumbuhkan koherensi sosial dan solidaritas komunitas.
Dalam pendidikan masyarakat, proses belajar tidak hanya berfokus pada pribadi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara anggota komunitas. Waller 2012 menjelaskan bahwa partisipasi dalam kegiatan belajar bersama meningkatkan rasa percaya, empati, dan solidaritas yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan tanggung jawab. Contoh, kegiatan belajar kelompok seperti kelas bahasa tulis, dewasa, atau kursus bahasa daerah bisa menjadi sarana interaksi sosial yang melibatkan berbagai usia dan profesi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Belajar terus-menerus bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan kesehatan psikologis seseorang. Orang yang tetap belajar biasa-biasanya merasa lebih percaya diri, memiliki makna hidup yang lebih jelas, serta menjaga hubungan sosial yang lebih baik. Belajar sepanjang hidup memberikan manfaat seperti kebahagiaan, keterlibatan lebih dalam masyarakat, dan mengurangi rasa stres. Contohnya, program kursus seni atau musik untuk lansia membantu menjaga kemampuan berpikir dan mengurangi rasa kesepian. Yang kelima, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan inklusi sosial. Belajar sepanjang hidup memberikan kesepakatan belajar bagi semua orang, termasuk masyarakat yang terpinggirkan, perempuan, atau warga yang belum sempat menempuh pendidikan formal. Menurut Ahmed 2014, pendekatan ini mendorong adanya kesempatan belajar yang lebih merata, serta membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Contohnya, program kejar paket A, paket B, dan paket C di lembaga pendidikan masyarakat menjadi cara bagi warga untuk mendapatkan pendidikan setara dengan pendidikan formal. Yang keenam, mendukung pembangunan berkelanjutan dan kementerian lokal. Pendidikan masyarakat yang menerapkan konsep belajar sepanjang hidup membantu komunitas mengembangkan kemampuan di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Menurut Verdoljak 2012, pendidikan sepanjang hidup adalah fondasi penting untuk membangun berkelanjutan karena melatih masyarakat untuk berpikir kritis, kreatif, dan membantu memberikan solusi terhadap masyarakat lokal. Contohnya, pelatihan pengolahan sampah berbasis komunitas membangun warga lebih waspada terhadap lingkungan sekaligus menciptakan peluang usaha baru. Program pendidikan yang mendukung penerapan konsep lifelong learning. Penerapan konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning tidak hanya bergantung pada semangat individu untuk terus belajar, tetapi juga pada keberadaan sistem dan program pendidikan yang mampu memfasilitasi proses belajar di berbagai konteks kehidupan. Program-program tersebut berfungsi memperluas akses pendidikan, memperdalam kompetensi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam membangun budaya belajar yang berkelanjutan. Berikut beberapa program pendidikan yang mendukung penerapan konsep lifelong learning secara komprehensif. 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang menjadi pusat kegiatan belajar di masyarakat. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya. Program yang diselenggarakan PKBM meliputi A. Pembelajaran kesetaraan berupa paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C yang setara dengan SMA, yang memberikan kesempatan bagi warga yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formalnya. B. Program kursus keterampilan dan kewirausahaan seperti menjahit, tata boga, perbengkelan, dan digital marketing yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi produktif masyarakat. C. Program literasi dan numerasi yang membantu mengembangkan kemampuan dasar warga belajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan informasi dan teknologi. D. Program pendidikan keluarga dan masyarakat seperti pelatihan parenting, keorganisasian, dan kepemimpinan lokal. 2. Pelatihan vokasional dan kursus keterampilan. Program pelatihan vokasional dan kursus keterampilan berorientasi pada peningkatan kompetensi kerja dan kemampuan teknis individu sesuai kebutuhan dunia kerja dan lapangan kerja. Bentuknya dapat berupa A. Balai Latihan Kerja, yaitu BLK, yang menyediakan pelatihan teknis seperti otomotif, tata rias, perhotelan, teknologi informasi, dan desain grafis. B. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP yang memberikan pelatihan berbasis kewirausahaan, komunitas, dan keterampilan kreatif. C. Pelatihan berbasis kerjasama industri yang menghubungkan peserta dengan dunia kerja nyata. 3. Pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama yang menanamkan nilai, sikap, dan semangat belajar sepanjang hayat. Pendidikan keluarga berperan dalam A. Menanamkan nilai moral, karakter, dan tanggung jawab sosial sejak dini. B. Membangun motivasi belajar anak dan kebiasaan membaca di rumah. C. Meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak di era digital melalui program seperti parenting education dan pendidikan keluarga berbasis literasi.
4. Pembelajaran berbasis teknologi atau digital learning. Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara manusia belajar. Digital learning membuka peluang baru dalam menerapkan konsep lifelong learning karena memungkinkan siapapun belajar kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Contoh bentuknya meliputi A. Massive Open Online Courses atau MOOCs seperti Coursera, Udemy, dan Ruang Guru yang menyediakan ribuan kursus daring secara gratis atau berbayar. B. E-learning dan blended learning di lembaga pendidikan formal dan non-formal yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan daring. C. Program pemerintah digital seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Digital Talent Scholarship yang memperluas literasi digital masyarakat. 5. Pendidikan berbasis komunitas atau community-based education. Pendidikan berbasis komunitas menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Model ini mengutamakan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bentuk kegiatannya meliputi A. Community Learning Center atau CLC yang mengorganisasi berbagai kegiatan pendidikan non-formal sesuai kebutuhan lokal. B. Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang menjadi sarana literasi dan pemberdayaan warga. C. Kelompok belajar produktif, koperasi, dan organisasi masyarakat yang memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, pertanian, atau kerajinan lokal. Pelaksanaan kelima program tersebut akan berjalan efektif jika didukung kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Lembaga pendidikan menyediakan sumber daya dan tenaga pendidik. Dunia usaha menciptakan peluang kerja dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, sedangkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan kegiatan belajar. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci untuk menjadikan lifelong learning sebagai gerakan nasional menuju masyarakat yang berpengetahuan, produktif, dan berdaya saing global. Adapun kesimpulan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu konsep yang menempatkan kegiatan belajar sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia. Pendidikan tidak lagi dipandang hanya terbatas pada lembaga formal seperti sekolah dan universitas, tetapi juga mencangkup pendidikan non-formal dan informal yang berlangsung dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Melalui pendekatan ini, setiap individu didorong untuk terus mengembangkan potensi diri, keterampilan, dan wawasan guna menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang semakin cepat. Penerapan pendidikan sepanjang hayat menuntut dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, maupun dunia usaha. Dengan demikian, pendidikan sepanjang hayat bukan hanya strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan pembangunan bangsa. Melalui pendidikan yang terus-menerus, manusia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, menciptakan inovasi, serta membangun masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter. Makes it hard.